DPRD Sumbar menggelar sidang paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 dan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan pada tahun 2021. Sidang paripurna penyerahan LHK BPK RI ini digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumbar Supardi, segenap anggota DPRD Sumbar serta Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah, serta BPK RI yang mewakili oleh staf ahli BPK RI Novian Heretwijanto serta OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sidang paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi yang langsung membuka sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Saudara staf ahli BPK RI beserta rombongan, selamat datang di Sumatera Barat. Yang terhormat Saudara Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan para rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Staf Ahli, Pimpinan OPD lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat tim ahli DPRD, rekan-rekan wartawan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat kembali hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan rapat paripurna Dewan dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPD tahun 2021 dan LHP kinerja atas penanggulangan kemiskinan pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021. Ucapan terima kasih dan apresiasi tersampaikan kepada Bapak Novian Heretwijanto, staf ahli BPK RI yang telah berkenan langsung menyerahkan LHP BPK atas LKPD tahun 2021 kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ucapan terima kasih juga tersampaikan kepada Saudara Gubernur, para delegasi pimpinan daerah, para perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna Dewan pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada siang hari ini, Jumat 20 Mei 2022, dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPD tahun 2021 dan LHP kinerja atas penanggulangan kemiskinan pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara, dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pengelolaan keuangan daerah mesti dikelola secara akuntabel dan sesuai kaidah pengelolaan keuangan. Penggunaan mesti efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar anggaran yang digunakan sesuai tujuan. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah mesti mendapat pengawasan dan dalam hal ini DPRD dan BPK memiliki tugas yang sama. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Laporan WTP tersebut diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi, dan Gubernur Sumbar Mahyaldi yang diserahkan langsung oleh BPK RI yang diwakili oleh staf ahli BPK RI Novian Heretwijanto. kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
dan Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran atas kerjasamanya sehingga kami dapat melaksanakan amanat konstitusi dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 pada hari ini Jumat 20 Mei 2022 yang baru saja kita saksikan bersama. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD tadi. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang 15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas LKPD tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat provinsi, LHP LKPD yang telah diperiksa oleh BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 31 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan kembali bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan seperti disampaikan oleh Pak Ketua Dewan tadi. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Seperti kita ketahui, opini kewajaran tersebut didasarkan atas 4 kriteria. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kedua kecukupan pengungkapan, yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Perlu kami tegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Meskipun pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan, namun jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam laporan hasil pemeriksaan. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan opini WTP untuk yang ke-10 kali secara berturut-turut. Kami ucapkan selamat atas pencapaian opini tersebut yang menunjukkan komitmen serta upaya nyata DPRD dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Sementara staf ahli BPK RI Novian Herowijanto menyampaikan,
Pemprov Sumbar diberikan tugas untuk membantu kabupaten kota di Sumbar dalam mengkolektifkan pelaporan kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh kabupaten kota di Sumbar. Staf ahli BPK RI Novian Herowijanto menyebut, Pemprov Sumbar telah bisa memberikan laporan keuangan yang bebas dari penyimpangan 4 material yang menjadi syarat WTP. Sementara catatan yang diberikan BPK diantaranya kepatuhan, kelebihan bayar, kelemahan pengadaan, dan permasalahan lainnya. Tentu saja kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memberikan penilaian opini WTP kan mengikuti 4 kriteria yang sudah saya sebutkan tadi kan. Ada standar akuntansi pemerintahan, ada kepatuhan, ada SPI, ada kecukupan kelengkapan. Nah, ketika Pemprov Sumatera Barat sudah bisa menghasilkan laporan keuangan yang bebas secara material dari penyimpangan dari hal-hal 4 kriteria itu, maka Sumatera Barat mendapatkan opini WTP. Artinya memang tidak ada penyimpangan yang material yang menyalahi keempat kriteria itu. Yang itu selama 10 tahun berturut-turut berhasil diraih oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan itu seperti disampaikan oleh Ketua DPR dan pemerintah, itu adalah syarat minimal yang memang harus dicapai gitu. Memang harus dicapai itu. Tapi kan tentunya ada sedikit catatan-catatan juga terkait kinerja dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini. Apa yang harus diperhatikan, belum diperhatikan oleh pemerintah provinsi? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa poin kan ya, yang sudah baik itu menyangkut kepatuhan, ada kelebihan bayar, kemudian ada kekurangan penerimaan, kemudian ada kelemahan pengelolaan pengadaan, dan juga ada tadi permasalahan penanaman modal ya, dan sebagainya. Itu yang sudah kita sampaikan, dan sesuai dengan prosedur yang ada di kami, itu sudah dilakukan diskusi, dimintai tanggapan, sehingga temuan-temuan tersebut sudah confirm, sudah sesuai, sudah didiskusikan, sehingga rekomendasinya pun itu sudah disepakati bersama, sudah dipahami, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi sangat tepat. Artinya tidak ada alasan lagi untuk kemudian 60 hari tidak diselesaikan. Ada saran masukan Pak? Ada saran masukan gitu Pak? Semoga pemerintah Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat lagi pengelolaannya, tidak hanya menyangkut laporan keuangan saja, tapi juga seperti yang saya sampaikan tadi mengenai audit kinerja atas penanggulangan kemiskinan itu juga bisa menjadi apa ya istilahnya acuan untuk memperbaiki apa istilahnya kesejahteraan di Sumatera Barat ini, dan khususnya dalamnya adalah bagaimana upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang sejak 2016 sampai 2019 sempat menurun, 2020 sempat naik. Nah, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya rekomendasi-rekomendasi dari kami ini bisa semakin baik lagi, karena toh secara nasional juga sebenarnya lebih rendah daripada tingkat nasional. Gubernur Sumbar Bahyaldi juga mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh ASN Pemprov Sumbar yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan tersebut. Minta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar agar menjalankan tugasnya secara optimal dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salam beserta salam kita tunjukkan bagi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan contoh teladan untuk kita umatnya, perkata untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan dunia.
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan oleh BPK kepada DPRD adalah dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbedaran Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2001 pada tanggal 21 Maret 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret 2022. LKPD tahun 2001 sudah harus disampaikan kepada BPK. Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2001 terlebih dahulu direview oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pasal 23 ayat 3. Selanjutnya, tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 yang diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dan berakhir pada tanggal 8 April 2022. Untuk ke-10 kalinya Pemprov Sumbar kembali meraih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan, Pemprov Sumbar meraih WTP namun dengan sejumlah catatan. Hal ini pun mesti jadikan perhatian bersama dan akan dibahas di tingkat DPRD. Diharapkan catatan ini akan dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah ke depannya. Ketua DPRD Sumbar Supardi berharap Gubernur Sumbar segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut sesuai waktunya, yakni maksimal 60 hari sejak LHP diterima Gubernur dan DPRD dan untuk tindak lanjut. Supardi menyebut opini WTP merupakan standar minimal harus dipenuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa. Banyak pemerintah daerah euforia dari opini WTP diberikan BPK dan berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Pemahaman salah karena WTP standar minimal harus dipenuhi. Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan opini WTP dan merupakan capaian yang ke-10. Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan ucapan selamat kepada Gubernur beserta jajarannya atas capaian opini WTP. Capaian opini WTP tersebut hendaknya dapat menjadi cambuk oleh pemerintah daerah untuk lebih memantapkan tata kelola. Ia menambahkan, perlu menjadi catatan bahwa opini WTP bukanlah merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD sesuai dengan kewenangannya yang diwakili oleh komisi-komisi akan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang di samping itu. Komisi juga dapat mendalami substansi yang terdapat dalam LHP tersebut, baik terhadap tata kelola keuangan OPD, pelaksanaan tindak lanjut LHP tahun sebelumnya, serta rencana aksi masing-masing OPD untuk penyelesaian tindak lanjut LHP tersebut. Berarti kita tidak punya catatan-catatan merah ya. Tadi juga disebutkan bahwasanya ini yang WTP yang ke-10 kalinya ya. Nah, di satu sisi kita betul apresiasi ya terhadap penyelenggaraan pemerintah kita dari sisi pelaporan ya. Tapi dari sisi akuntabilitas dan transparansi tentu ini juga merupakan catatan-catatan tersendiri yang seperti mana saya pegang oleh BPK tadi, beberapa catatan yang menjadi temuan untuk tahun 2021 itu juga merupakan sebuah hal yang perlu ditanggulangi
masih ada beberapa catatan penting ya, meskipun itu tidak mengerus dari LHP kita terhadap WTP ya, tapi itu tentu merupakan hal yang sangat perlu kita antisipasi secepatnya. Jadi ini yang penting, LHP bukan berarti kita sudah menunjukkan hal yang terbaik ya, seperti yang juga telah kita sampaikan tadi dari pengangkatan pidato, bahwasanya ini kan masalah standar pelayanan ini kewajiban sebetulnya ya. Tupoksi kita memang seperti itu, tupoksi kita memang seperti itu gitu. Jadi tidak merupakan sebuah prestasi yang harus dieksploitasi sedemikian rupa ya, tidak. Tapi untuk menjadi sebuah sugesti ya, dorongan kepada OPD, tentu ini merupakan hal yang penting. Makanya kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi terhadap ETP yang ke-10 kali ini. Berarti masih ada kerja keras lagi untuk depan Ya, dan itu seperti mana juga telah kita sampaikan dalam pidato tadi, kita tidak hanya menyelesaikan waktu 60 hari, bahkan Pak Gubernur tadi dengan semangat menyatakan tidak 60 hari ya, 50 hari ya, 50 hari. Nah itu kan merupakan sebuah semangat yang disampaikan oleh kepala daerah untuk bisa segera mungkin menuntaskan persoalan-persoalan yang sudah menjadi referensi dari BPKR. Nah tinggal lagi secara teknis tentu Sekda beserta jajaran OPD bisa menyikapi itu, dan juga tentu tidak terlepas dari teman-teman BK di tahun-tahun sebelumnya yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. Meski mendapat opini WTP, BPKRI masih menemukan permasalahan kegiatan pengadaan makan minum untuk siswa kurang mampu pada Dinas Pendidikan belum direncanakan dan dikelola secara memadai, sehingga beresiko terjadi penyalahgunaan keuangan daerah. Staf ahli BPKRI Novian Herawijanto menyebut, Pemprov Sumbar telah bisa memberikan laporan keuangan yang bebas dari penyimpangan 4 material yang menjadi syarat WTP. Sementara catatan yang diberikan BPK diantaranya kepatuhan, kelebihan bayar, kelemahan pengadaan, dan permasalahan lainnya. Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah mengatakan, WTP ke-10 kalinya menunjukkan kinerja Pemprov yang sudah baik. Meski begitu, Gubernur tegaskan kepada seluruh staf OPD di lingkungan Pemprov Sumbar terkait mereview catatan-catatan yang diberikan oleh BPKRI, sehingga untuk tahun yang akan datang, catatan-catatan tersebut dapat diminimalisir. Di samping itu, Gubernur memerintahkan bagi seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar untuk menjalankan tugasnya secara optimal dan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kinerja dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu juga sudah cukup baik ya, dan itu sudah bertahan 10 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya teman-teman di dalam bekerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ya, sudah lebih konstan, lebih baik, artinya mereka lebih cukup memahami. Walaupun memang tadi masih ada beberapa catatan yang mesti kita perbaiki ke depan, dan tentu memang kita perlu evaluasi nanti. Ini bagian mana itu yang catatan itu? Lemahnya itu di mana? Apakah di segi pelaksanaan, perencanaan, ya, ataupun juga evaluasi. Nah, itu sehingga nanti akan kita jelas lagi, kita detailkan, ataupun juga sejumlah langkah-langkah, apakah penguatan SDM, ya, ataupun juga masalah mekanismenya, ataupun juga yang lainnya. Dan yang jelas WTP itu saya sependapat bahwa memang mesti kita raih, mesti kita peroleh. Kenapa? Karena itu kepatuhan kita dengan aturan, ya, kepatuhan kita dengan perundang-undangan yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan kita. Nah, kalau tadi masih ada catatan yang mesti kita perbaiki, berarti ada ya kepatuhan yang mesti kita tingkatkan. Nah, dan ke depan tentu kita harapkan dari tahun ke tahun catatan-catatan itu berkurang. Ya, itu makin sedikit, ya, dan kemudian juga catatan itu tidak begitu serius gitu. Nah, inilah yang kita lakukan ke depan. Nah, itu tentu perlu ada perencanaan dari evaluasi yang insya Allah akan kita lakukan. Dan di antara upaya yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah evaluasi. Terus saya minta betul evaluasi kepada Kabiro Pembangunan, ya, di dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak ada mungkin pembayaran yang lama
tidak ada lagi pekerjaan yang terlambat. Dan kemudian apalagi kalau seandainya pertanggungjawabannya itu di akhir-akhir tahun, ya, kita maunya, dan itu pula makanya dalam pelaksanaan kita juga jauh kita tekankan untuk lebih maju lagi. Saya maunya bulan Februari itu kita sudah bekerja, ya, tender sudah selesai, ya, dan kemudian Februari sudah bekerja sehingga tidak ada gangguan lagi nanti. Dan kemudian sehingga momen yang ada yang kita buat di Sumatera Barat ini, yang pertama momen Idul Fitri, itu kita akan menghadirkan hal-hal yang baru di Idul Fitri itu. Nah kemudian setelah evaluasi Idul Fitri, maka nanti akhir tahun kita jadikan sebagai momen untuk kita juga menghadirkan lebih baik dan juga ada perbaikan-perbaikan. Nah, sehingga dalam setahun itu, ya, dalam 2 momen ini kita bisa menghadirkan yang lebih baik untuk masyarakat. Apalagi pada 2 momen itu orang berkunjung ke Sumatera Barat lebih banyak, ya, pada Lebaran dan kemudian juga pada akhir tahun. Nah mudah-mudahan ketika yang datang ke Sumatera lebih banyak, maka kita bisa menunjukkan bahwa memang kita bekerja. Ya, pesankan kepada teman-teman pemerintah daerah, yaitu jangan adanya kita sama dengan tidak ada. Jadi betul-betul keberadaan kita. Apalagi sekarang tuntutannya ini bukan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana pekerjaan itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi punya outcome, gitu. bukan hanya punya output. Ya, dan outcome ini nanti tentu akan kita nilai lagi tingkat kepuasan masyarakat. Kira-kira mana pekerjaan yang kita lakukan dan kemudian permasalahan yang kita selesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ditambah itulah barangkali ingin kualitasnya. Ini kan juga barangkali nanti kita bimbingan dari BPK sehingga kualitas pekerjaan kita ini akan lebih baik dan kemudian juga masyarakat akan bisa lebih kita berikan ketenangan, kebahagiaan dalam yang kami hormati, kita sama-sama telah menyaksikan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan LHP kinerja atas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Terhadap LHP atas LKPD tahun 2021, BPK kembali memberikan opini WTP atas kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan opini WTP dan merupakan capaian yang ke-10 kali. Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan ucapan selamat kepada seluruh gubernur beserta jajaran atas capaian opini WTP tersebut. Capaian opini WTP hendaknya jadi cambuk oleh pemerintah daerah untuk lebih memantapkan tata kelola keuangan daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Namun perlu menjadi catatan dan perhatian kita semua bahwa opini WTP bukanlah merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti oleh kita semua. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan temuan atas rekomendasi BPK tersebut selama 60 hari sejak LHP ini kita terima. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 12 tahun 2018 dan Permendagri nomor 13 tahun 2010. DPRD sesuai kewenangan yang diwakili oleh komisi-komisi akan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut, dan di samping itu komisi-komisi juga dapat mendalami substansi yang terdapat dalam LHP tersebut, baik terhadap tata kelola keuangan OPD, pelaksanaan tindak lanjut LHP tahun sebelumnya, serta rencana aksi masing-masing OPD untuk menyelesaikan tindak lanjut LHP tersebut. Saudara Gubernur hadirin yang kami hormati, dengan telah diserahkannya LHP BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat dan LHP kinerja atas penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat,
maka berakhirlah rapat paripurna kita pada siang hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kita tutup, izinkan kami senama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada dan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran atas dukungan dan supervisi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah dan kerjasama yang dibangun dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Alangkah gede sebuah bangga, mahal harganya sebuah bukan. Dapat PTP bolehlah kita berbangga, tapi kinerja harus tetap meningkat. Gurih dan renyah si goreng tempe, dimakan nikmat bersama kawan. Jangan terlena dengan BTP. Kesejahteraan rakyat harus tetap kita tingkatkan. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah alamin, rapat paripurna Dewan pada hari ini secara resmi kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi